Ya, dengan segini. Buka ya, oke. Aku buka ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator yang bernama Arden Belhopulfian dengan akronim 039. Saya Arden dengan akronim 034. Saya Rama Salomon dengan akronim 043. Saya Renzo Fitra dengan akronim 055. Di sini kami akan membahas materi pada bab 1, lampiran pertama. Yang dimulai dari saya, yang pertama adalah yang A. A. Identitas singkat. Nama atau namanya ada Arden Berkebutuhan atau tim 4, Prodi PGSD, ruang 2, kelas 3, fase B. Nama penata topiknya itu matematika, bilangan cacat, mengurutkan bilangan cacat dari yang terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Konteks kelas atau sekolah itu mengurutkan nomor absen siswa di kelas. Bagi teman-teman ada yang mau jelaskan lagi? Yang bagian A, kan saya tadi. Atau tapi masing-masing B dulu dan kau juga ada yang mungkin. Kalau ini tahu, kalau ini kayak sebutkan apa itu selain itu. Iya. Itu jelas. Itu ada arah juga. Cukup yang mau. Itu mau lupa. Itu kan sini. Ya, berapa dia kalau? Yes. Kita mau ada itu. Iya, kita. Nah, kelas. Ya kan. Tiga. Di. Boleh. Ini sangat bisa. Iya. Nah, dalam bab 1 itu ada OB. OB adalah pendekatan kurikulum pendidikan yang berfokus pada hasil belajar atau outcomes yang harus dikuasai siswa atau mahasiswa setelah menyelesaikan studi. Nah, pada poin-poin OB itu ada 5. Yang pertama ada fokus pada hasil atau learning outcomes atau keberhasilan diukur dari kompetensi yang terukur dan ditetapkan dalam konteks nyata. Kedua ada student Shared learning, itu pembelajaran dirancang untuk mendorong event, inovasi, dan kemandirian mahasiswa. Yang ketiga adalah struktur kurikulum. Itu penyusunan kurikulum dimulai dari penetapan pencapaian pembelajaran atau profil lulusan, baru kemudian ditentukan metode pembelajaran dan evaluasinya. Yang keempat adalah perbedaan dengan konvensional. Berbeda dengan kurikulum konvensional yang fokus pada penyampaian materi, OB menekankan pada apa yang dipahami dan dapat dilakukan siswa di akhir pembelajaran. Tujuan utamanya itu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Nah, ini adalah ada PJDL atau Project Based Learning akan dibacakan oleh Aldi. Hmm, baca. Yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, di mana mereka aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah nyata melalui proyek yang bermakna, mendorong pemikiran kritis, kolaborasi, kreativitas, dan menghasilkan produk nyata. Dengan guru berperan sebagai fasilitator. Ini bukan hanya sekedar membuat proyek, tetapi proses mendalam untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Abdul tadi, yaitu karakteristik PJBL. Yaitu di sini ada guru sebagai fasilitator yang membimbing, bukan hanya mengajar. Fokus pada pertanyaan kompleks atau masalah yang menantang atau driving question. Ya, dan selanjutnya menghasilkan produk akhir eh, seperti produk, laporan, ataupun presentasi.
Dan selanjutnya itu ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Terima kasih. Dan selanjutnya itu ada penerapan PJBL atau sintaks. Nah, yang pertama itu ada penentuan pertanyaan dasar. Guru memberikan pertanyaan atau tantangan utama. Dan yang kedua ada perancangan proyek atau project planning, yaitu di mana siswa merencanakan langkah-langkah proyek. Dan yang ketiga itu jadwal dan waktu, yaitu menentukan jadwal pengerjaan. Dan yang keempat itu pemantauan dan pembimbingan, yang dimana guru memantau dan membimbing. Yang kelima, penyajian hasil, yaitu siswa mempresentasikan proyeknya. Dan keenam, ada evaluasi dan refleksi, yang dimana siswa dan guru mengevaluasi proses dan hasil. Dan di sini ada manfaat PJBL, yang dimana manfaatnya itu terdiri dari tiga buah, yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, dan mengembangkan keterampilan abad 21, dan selanjutnya itu menjembatani teori dan praktik. Nah, di tempat siswa yang kami observasi itu adalah permasalahan ini. Menurut Rahmat, itu gimana nih, Mat? Menurut saya kalau permasalahan tersebut itu menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep pecahan, bilangan, dan urutan itu masih belum berkembang secara optimal. Jadi dasarnya itu belum terlalu bagus. Kesalahan dalam penyebutan angka pada jadwal piket tidak hanya disebabkan oleh kekeliruan pesat atau mungkin lupa, tapi juga menurut saya mencerminkan adanya kelemahan dalam proses pembelajaran yang sepenuhnya itu belum melibatkan siswa secara penuh dan aktif. Selama ini siswa mungkin cenderung hanya menerima jadwal piket yang telah disusun oleh guru ataupun yang disusun sebenarnya itu untuk disusun oleh siswa tidak mungkin, jadi mungkin disusun oleh gurunya. Oleh karena itu makanya eh, tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembuatan urutan angka sehingga siswa kurang memahami keterkaitan antara angka dengan fungsi dan perannya dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Selain itu, pembelajaran yang masih didominasi oleh metode ceramah dan penyampaian secara lisan menyebabkan siswa masih mengalami kebingungan, terutama ketika harus menyebutkan angka secara berurutan di depan kelas. Kurangnya penggunaan media visual, eh, seperti tabel atau daftar jadwal yang disusun bersama membuat siswa tidak memiliki acuan yang jelas untuk mengecek kembali kebenaran angka yang disebutkan. Hal ini mengakibatkan siswa sering tertukar dalam menyebutkan nomor urut tiket, baik saat menyebutkan giliran sendiri maupun teman sekelasnya. Dan saya juga dengan apa tadi ada Abdul mengatakan kalau yang dikali Abdul. Oh, sama-sama. Dan program tadi juga diperkuat oleh rendahnya tingkat konsentrasi dan ketelitian siswa. Ketika kegiatan penyebutan piket dilakukan secara cepat dan rutin. Karena kegiatan tersebut dianggap sebagai aktivitas biasa, siswa kurang memberikan perhatian penuh, sehingga kesalahan angka sering terjadi dan merekam. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dapat berdampak pada rendahnya kemampuan prestasi siswa, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas piket yang telah dilakukan. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang mampu mengaitkan konsep bilangan dengan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan siswa pada saat ini. Pembelajaran perlu dirancang, mengurutkan dan memverifikasi angka pada jadwal piket. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal urutan angka, tapi juga memahami makna dan penggunaannya dalam konteks nyata di lingkungan kelas. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dipandang tepat untuk diterapkan karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung bekerjasama dalam kelompok, serta menghasilkan produk nyata berupa jadwal piket kelas yang mudah dipahami dan meminimalkan terjadinya kesalahan angka. Ke moderator. Baik, terima kasih kepada Abdil dan Rahmat.
di dalamnya. Oh iya, memang sebelumnya kami hanya menyebutkan tentang penyelesaian saja, cuman sebelumnya kami ada bagian terlewat seperti bukti gejalanya. Apa yang kami lihat saat observasi kemarin. Nah, mungkin yang akan disampaikan oleh ahli. Baik, terima kasih Rahmat. Nah, kami pada saat kegiatan membaca daftar hadir di depan kelas, beberapa siswa tampak ragu ketika menyebutkan urutan nomor absen. Ada siswa yang menyebut nomor secara melompat, ada pula yang berhenti cukup lama karena tidak yakin nomor berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap urutan bilangan masih belum kuat. Situasi tersebut juga bisa terlihat ketika siswa saling bertanya kepada teman-temannya mengenai nomor yang seharusnya disebutkan selanjutnya. Nah, keraguan ini mengindikasikan bahwa konsep urutan bilangan belum benar-benar dipahami secara runtut oleh seluruh siswa di kelas. Kemudian kartu nomor absen yang ditempel di meja siswa juga menunjukkan ketidakteraturan. Beberapa kartu terlihat tidak disusun berdasarkan urutan bilangan yang benar. Bahkan ada yang tertukar posisinya dengan meja lain. Nah, ketidakteraturan ini menimbulkan kebingungan tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru saat melakukan pengecekan kehadiran. Hal tersebut memperlihatkan bahwa siswa belum memiliki kebiasaan memperhatikan urutan angka secara sistematis. Nah, penempatan kartu yang tidak berurutan menjadi salah satu bukti nyata bahwa konsep pengurutan bilangan belum tertanam dengan baik dalam praktik keseharian di kelas. Nah, itu kalau menurut saya. Densa, kalau menurut Densa gimana? Ya, kalau menurut saya, ketika guru meminta siswa berbaris sesuai dengan nomor absen, prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Siswa terlihat saling mendahului atau justru menunggu arahan dari teman lain karena tidak yakin dengan posisinya. Beberapa siswa bahkan harus menghitung ulang nomor mereka sebelum menentukan tempat berdiri dalam barisan. Keadaan ini menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan menghubungkan nomor absen dengan posisi urutan yang benar. Lambatnya proses berbaris menjadi indikasi bahwa pemahaman tentang urutan bilangan belum berjalan secara otomatis dalam diri siswa. Dan selanjutnya itu juga ke, eh, kebingungan juga terjadi ketika guru memanggil siswa berdasarkan urutan nomor absen. Ada siswa yang tidak segera menyadari bahwa nomor tidak segera menyadari bahwa nomor yang disebut adalah miliknya, sehingga guru harus mengulang panggilan. Beberapa siswa lain tampak saling melihat untuk memastikan siapa yang seharusnya maju. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum memiliki pemahaman yang kuat mengenai identitas nomor urut mereka sendiri. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa konsep urutan bilangan belum terinternalisasi dengan baik dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari di kelas. Mungkin itu saja menurut saya. Saya kembalikan kepada Arden Ratna. Baik, terima kasih Diansyah. Itu main. Iya, itu 14 tuh. Kita gitu. Ya jeda masa itu. Aku mau di ini mau di saya aja. Iya. Hari ini udah apa enggak? Masuk boleh. Masuk boleh. Kita mau bahas apa? Menurut itu tampilan gitu kena apa itu juga. Nggak kedengar nanti. Nah, baca aja tampilan. Selama Bahas permasalahan. Hmm.
Nah, ya mungkin juga Enggak, tetap pasang. Pasang. Terus yang besar ya. berapa kita ngomong lagi nih? Nanti dulu udah 17 boleh. Iya sih namanya. Boleh. Boleh, mungkin dong. Nah, diskusi biar langsung bahas apa tuh? Tugas tuh. Iya, nggak usah bahas lagi soal formal-formal. Dan tulisan bina 1B itu gimana? 1B itu kalau Ini kelompok apa tidak? Itu ya aku bingung. Itu individu. 1B itu tunggu kita baca ya. 1B bukan 1A. Desain enggak? Desain nih kan? Iya di sini. Desain mana di sini? Yang dibahas ini Kalau yang dibahas itu yang lampirannya tuh. iya. Terus yang untuk yang lampiran 1D itu kalau setahu gue ya itu pas mau observasinya itu rangkaiannya tuh. Soalnya kan tidak masalah template-nya. Taruh lah. Ini kan aku takut pula dia tim dulu. Soalnya kan identitas singkat tuh nama atau tim kan. Nanti antara individu atau kelompok. Nah, Kalau individu terus apa? Ini satu B nya. banyak individu. Lembar kerja diskusi pemantik pertemuan satu. nanti Awalannya kan. nah ini bentuk Berarti yang satu individu ini tantangan PSP itu tentang angkat gue kan pasangan sebelum kalau kasih masalah nah itu apa yang kasih itu kan tim untuk ini pemetaan salah dan apa nama sendiri hmm, pokoknya kan lembar satu A ini judul peta masalah pembelajaran gitu. kalau Jepangnya juga saya yang senang tim Soalnya katanya nih ya, di kelas itu penjelasan kan produk ini ditargetkan menjadi bagian dari portofolio project semester yang memang memasarkan perangkat. bagian info itu ya wah Ini boleh masing-masing buatnya. tak boleh Aku masing-masing buat mana itu? Ya, ini boleh itu nggak valid valid. Scan dulu, scan dulu, scan dulu, scan dulu. Hmm. Kan. Jadi kalau aku tuh mapelnya tuh mapel matematika, aku lupa buat apa? KPK, FPG, topiknya lah. Masalah itu siswa kelas 5 masih mengalami miskonsepsi dalam memahami makna KPK dan FPG. Sebagai bilangan kecil karena istilah terkecil, sedangkan FPG dimaknai dengan bilangan yang besar karena istilah terbesar. Buktinya, kalau ada lagi. Nah, ini ya, produknya tuh bang, modul ajarnya 2 jam pembelajaran. Aku emang iya, aku LKPD-nya aku cari-cari TikTok, mana tahu misal beneran jadi kan. Asesmen diagnostik aku ada tapi. Waduh, belum belum ya. belum Formatiknya pertanyaan pemahaman singkat. nanti Yo, programnya ketetapan jawaban, proses pemilihan KPK dan sebagainya. Nah, ini ya, rencana uji cobanya nih ya. Ini takutnya beneran jadi. Kita ini micro teaching itu ya. Lembar observasi sejawat untuk mulai ketetapan tujuan.
Hasil kerja LKPD 2 sampai 3 siswa kelas. Micro teaching nih kayak apa dah sih? Kayak gitu pura-pura jadi guru kan? Ya yang kayak satu-satu. Oh iya berarti itulah Itu rezekinya. lembar observasi sejawat. Hasil kerja LKPD, hasil penilaian menggunakan rubrik catatan refleksi dan rencana perbaikan. Ini nih kayaknya hitungannya kayak aku dari desain yang kemarin tuh, media pembelajaran tuh bukan? Yang ADI, ADDI, Jadi iya. teknologi tuh. Soalnya kan hitungannya kayak gini lah kan, dia awalnya kan ada apa permasalahan, akhirnya kan evaluasi, sama lah kayak gini. Iya. Nanti yang satu B itu doang aku bingungnya. Soalnya tidak terlalu dijabarkan itu doang. Kalau satu B itu pemantik, satu C itu apa? Gunakan sebelum mengumpulkan tugas satu. Oh, apa udah pembuktiannya? Buktinya. Ibarat kalau nyari apa? Nyari angka, nyari perkalian kan bisa dibuktikan benar apa tidak jawaban kita. Terus konsep Tujuannya tujuan aktivitas, assignment mulai tampak selaras, indikator terukur, ya atau tidak. Soalnya tuh, quotesnya tuh soalnya tuh bagus apa ada analisis evaluasinya kok yang benar-benar berarah ke kritis, ya apa tidak. Deep learning, ya apa tidak. Dengan dua unsur tampak. Kerja beta tak draft tugas satu. berarti tugasnya digabung dah semuanya tuh nanti. Ada pengumpulannya di Ya, dalam nih. ngisi apa nih? PJBL itu di mana? Di mana diisi? Itu di RPP-nya. Itu kan RPP yang ada Yang belajar. unsur-unsur, iya, unsur-unsur deep learning, unsur-unsur gitu tuh. Ya di situ. Kalau di yang punya lampiran 1A itu kan cuman apa ya? Gimana ya? Kalau dia perhapus dan revisi. Itu Baru revisi pas udah itu dah. iya. Kemarin tuh. Nah, satu ide ini adalah gini. Lembar observasi sejawat micro teaching untuk bukti revisi. Oh, jadi ini dikasih waktu kita untuk micro teaching. Oh, enggak, Cok. Astagfirullah. Apa? Kayaknya nanti tuh micro teaching kita tuh, misal kita yang lagi ini kan kita jadi guru dah, 3 siswa, apa 4. Nanti ada yang observasi, observasi gitu, enggak gitu ya? Berarti ada pengamatnya dong. Iya, itu pengamatnya. Sekarang jam 21 dari Iya, itu. Jadi siswanya dua, satu guru. sejawat tuh apa sejawat? Sejawat tuh apa sejawat? Hah? Sejawat. Iya, itu dah. Sejawat tuh apa? Sejawat sepantaran. Sepantaran. Teman pantaran. Oh, Nah, kita nih. Berarti ya itu iya. muridnya kita, gurunya kita, sama pengamatnya. Atau salah. Oh, ini apa? Nilai gitu nanti nih. Bagus apa enggak aku gitu. Micro teaching gitu tuh. Yang nilai siapa? Iya. Ya itulah ya Kelompok teman lain. sejawat lah. Kelompok lain kayaknya. Ya, temanya. Tujuan aktivitas selaras. Skornya 1, 2, 3, 4. Buktinya aku ditulis observasi itu siapa observasinya nanti. Kalau mau sama orang kayak Kau dengan bisa dengan ini nggak apa kan diskusi kita nih diskusi kita. Deep learning. Tapi salah. Berarti kita nanti pas buat micro teaching itu harus ada semua. Nah, berapa? Sang. Nih, Nilai pas. materi konsep inti. Tanggal itu tanggal 2 ya ini apa buat? Itu tanggal Jumlah siswanya, habis itu pemahaman siswanya itu semua beda. Kalau belum heterogen tuh apa tuh macam-macam. Tapi sebagian besar ada gitu. Ini kalau nomor absen siswa di kelas ini lebih ke topiknya ini. Jadi kita tambah buat organ. Pokoknya buat jumlah jumlah siswanya heterogen, baru buat kayak pemahaman siswa sama bilangan cacat, bilang lah kurang apa gitu. Kalau kurang kan sama heterogen berarti kan ada yang kurang, ada yang tapi lebih banyak kurang kan. Ini lepas kan. Cuman jangan lupa kalian tuh jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak tahu kalian artinya. Nanti dia apa
Tadi kamu ngomong ya? Hah? Tadi kamu ngomong apa? Udah ada. Ada. Udah Yang ada. jam katanya hari hari. Nah, tanggal sih. Tanggalnya tanggal kita buat Ini kan, ya kan? tanggal berapa kalau ini? Sebenarnya membuat Aku tanggal apa tuh nama tim. Misal nanti apa yang dipakai tuh lampiran satu, misalkan beneran kelompok dah, kami kan itu ada 4 nih kan lampiran kita dah, kita pilih yang mana yang dipakai punya siapa nanti. Kalau misal beneran kelompok lampiran satu aku kan, biar aku sampai dari awal awal biar Siapa yang kalau aku ada ngarang dikit sih. aku ya semuanya marah. Kalau bukan ngarang sih, kalau memang observasi beda, cuman ya kalau permasalahannya iya, permasalahan kan KPK tuh kan kelipatan apa kelipatan kecil. persatuan terkecil. Saya tapi kan ujung-ujungnya kan mengkalikan semuanya dah. Ini jawabannya yang besar kan misal KPK berapa kan jawabannya 230. Kalau FPB itu kan kartu besar besar dah. Nah, tapi kan jawabannya ujung-ujungnya dua pangkat. Pokoknya yang ada di semua tempat. Pokoknya kan misal di 20 tuh ada dua pangkat dua, tapi tempat lain nggak ada. Jadi kan dipakai kan. Jadi kan ujung-ujung kecil. Nah, itulah permasalahannya. Tukar-tukar Yang semua. ini semuanya tuh. Iya, jadi FPB itu dibuatnya jawabannya KPK. Ya, dan ini malah kecil. Nah, KPK malah besar. yo, ini kan penilaiannya 9. Iya. Oh, ini penilaian. Mana sih aku mas? Ini yang kau buat deh. Ya, maksudnya adalah tadi sesuai dengan Ini ada tapi satu di ada Jika saya kembali, wajib ada evidence. Perubahan yang paling baik. Jika saya kembali, langsung. Sekarang revisi. Woi, banyak tuh di observasi ini. Yang observer nak mikir-mikir juga saran revisi dia, bukti dia, rekomendasi revisi prioritasnya apa, lampiran satu buat B itu saran aku. Coba ini video ya buat lampiran satu B itu jangan juga. Tapi kalau mau main aman, ini B semuanya langsung. bisa kita kan Yo, satu titik semuanya. semuanya. Soalnya belum jelas ini di video apa tidak yang dikerjakan tuh sampai mana. Kalau aku Begitu. Cuman kakaknya kan sudah satu tuh di video. Video. cuma satu buat. Nah, pas kelompoknya ya cuma pas bahas itu. Nah, lampiran satu kartu bukan balik. Tim yang dinilai, tim penilai. Dua hal yang kuat. Hal yang perlu dipertajam. Lampiran satu F-nya apa nih? Fungsional. Opsional. Ini sangat sangat lagi. Kayak mana Tapi harus kayak dokumen lah. Inya pas lah. Versi tanggal apa yang diringkas dasar revisi bukti penanggung jawab? 2 3 Lain. Terus baca dari awal. Dia kan belum kita kan baru mempelajari bab 1 dah. Setelah mempelajari bab 1, mahasiswa mampu menjelaskan desain pembelajaran SD. Sorry ya. Terkaitan CPM Sorry. capaian pembelajaran mahasiswa. Memori. ya aku setting PDF yang penting PDF dulu. Maksudnya langsung di download kan. RPS gitu ya mana? Apa pembelajaran? Yang dikasih profil Iya itu tuh aku mau itu membahas sudah. pembahasan. Desain. Desain. Kalau buat mention. Apa permasalahannya? Gejala. Ya, apanya? Kalau apelnya apel apa? Apel bahasa Indonesia nggak ada. Apanya? Topiknya? Topik enggak CP. Itu trik pendek ya. Masalahnya? Itu ya itu tuh itulah langsung saat anak-anak tuh saat anak-anak tuh dia
baca serempak ataupun kuat-kuat kan. Nah, itu tuh lancar lah kan di saat tetapi seni sendiri ataupun dikasih pertanyaan, nah terus diam kan, kadang kadang nggak tahu, masih belum paham gitu. Nah, kalau kadang tuh juga jawabannya nggak sesuai dengan apa yang pada teks atau nebak-nebak deh. Kelas berapa? Kamu kelas dua kan? Itulah aku bingung dua apa satu yo. Soalnya soalnya kayaknya dua terus. Masalahnya bingung. Kamu emang empat menurutnya. Karena nggak mungkin aku bilang lah, mungkin murid kelas 5, kelas 3 buat 18. Tapi tengok kemarin murid kelas 6 banyak, adalah 18 posisinya. Yang 16 kan ada alasan, udah. Setelah aku pilih. SD Manas tuh. Kelas 11. Aku rencana kalau magang usaha nobel lah biar dekat. Magang apa? Magang kelas satu sekali itu kan pasti terus. Kelas awal ya, magang awal. Magang 6, magang. Semester 5, 7 dah. 5 kan. Emang enggak wajib magang. Jadi aku kan enggak ada magang. Kuliah berarti. Oh iya, Kalau tapi magang ada ada pilihan. apanya? Kalau magang enggak perlu kuliah lagi. Hah? Kalau lama kan nggak perlu itu lagi, bayar itu lagi. Itu tuh. Nggak pernah di mana lama itu ini. Ya, aku juga enggak tahu. Kalau misal sekolah mah, oh, PLP yang bulan lanjut, bulan itu kan. Nah, kayak magang. PLP itu kan, itu kan itu juga, iya. Itu yang PLP itu yang datang yang nggak gampang lagi. Itu dari mana? Ya, maksud stop. Pengenalan pengalaman sekolahan, observasi kelas, observasi. Oh, berarti kalau yang aku tuh kayak aduh kakak dia apa tuh memang dia pagi lah datang. Iya, pagi lah datang dia. Berarti orang semester apa lah orang bang aku semester berapa? Bang Bang Diki lah semester 6 berarti tidak. Berarti kemarin tuh orang tuh apa magang ada. Magang semester 5. Magang aku semester 5. Apa PL itu semester 5. PLP itu juga magang kali ya. Berapa itu semester magang tuh. Kalau ada kawan aku mau lah magang. Kalau ada apa? Kalau ada kawan aku mau lah magang. Aku jadi apa be guru-guru yang orang tua minta tolong kan magang. Jadi guru kasar be jadi lah. Juga gitu digaji enggak Apa lah aku malah ngajar hari itu lah cocok dia ngajar. Dia ngajar kelas 6 kemarin. Bisa ngajar sama. maka Pak Rewan nggak usah kami Kalau tidak magang nanti. kami di rumah baru Oh iya. Kalau tidak lain itu tidak. CPMK-nya apa ya? Capaian pembelajaran mahasiswa apa ya? Bukan mata kuliah. Mata kuliah. Berarti kalau yang pertama itu tak ada perkenalan, langsung lah orientasi MK. Kalau Mata di mana? ini RPS, orientasi apa pengenalan mata kuliah. OBE itu apa? Pokoknya tadi Tadi yang dibahas. dari langsung demi nah nah Gimana? OBE itu outcome based education. Apa tuh OBE? Pendekatan kurikulum pendidikan yang berfokus pada hasil belajar atau outcomes yang harus dikuasai siswa atau mahasiswa setelah menyelesaikan studi. Berarti kayak magang. Konsep desain pembelajaran SD di belakang sampai JBL kontrak kuliah. Itu yang dibahas nanti di kamu pertama. Apa nih CPMK 1 itu yang dua ini ada yang dua ini ada empat maksudnya apa nih? Ya.
Nah, Kalau ini ada CPNK 1 ada 3 kali, CPNK 2 ada 2 kali, habis itu baru 4, habis itu baru 3. Ada tugas terus gitu. Tugas satu, tugas dua. Yo, tugas satu bobotnya 3%, tugas dua 3%. Termasuk banyak juga kalau kita udah ngerjain seko ini. Lah hilang. Tugas 5 4%. UTS cuma 10. Apa nih performansi? Nah ini ya, habis UTS itu portfolio project. Jadi pembelajaran dan sumber pemanfaatan perancangan KKP yang belajar staff holding. Portfolio project rencana isolasi micro teaching bab refleksi itu kan cuma selama. Tugas satu itu cuma peta masalah pembelajaran SD. Satu halaman. Lampiran S1B itu ibaratnya udah lebih dari satu halaman. Berarti beda tugas lagi dong. Iya, tugas dua Bukan pertemuan ini. tapi kalau tugas dua analisis CP, TP, sama ATP dan topik project. Topik project itu ini ya, projectnya, portfolio projectnya, habis UTS dia. Tugas 3 analisis peserta didik dan kebutuhan belajar. Tugas 4 tujuan plus indikator rancangan soalnya. Soal HOTS. Soal HOTS itu kayak soal-soal apa lah? Soal-soal TKA, UNBK, Yang tingkat tinggi. yo, draft modul ajar. Oh, kelompok. Kelompoknya nanti masih beda dari awal. Ya, referensinya udah dikasih bapak tuh juga nih. Ya, kan? Ya, gimana juga kok? Karena emang di profesor ya makanya selengkapnya gak tahu. PPMK tuh kayak aku kayaknya deh. Kayak di SD itu taksonomi. Kayak itu kayaknya. Nah, CPL, nah, CPL 2, CPL taksonomi 6. CPL Prodi dibebankan kepada mata kuliah mampu menunjukkan kinerja mandiri, mampu menerapkan konsep tentang karakteristik. Ini orang suatu gerak, dinilai proses suatu strategi pembelajaran. Jadi nanti CPL deep learning dimana diangkat kemampuan pemahaman proyek ini mahasiswa melakukan proyek semester berupa praktik desain pembelajaran SD yang lengkap dan dapat diterapkan. Wih, tahapannya itu nanti pertanyaan romantik, perencanaan desain, penjadwalan dan pembagian kelompok, pengembangan produk, uji coba. No? Berarti habis uji coba kita tuh langsung aja gitu juga. Iya, benar ada dibilang bikin PSBL kan bulan-bulan lain dia langsung kayak semuanya gitu. Aku orang kayak coba Pilihan satu. Aku aja. Udah bisa. Mau ganti orang. Lamon gitu ya. Lamon ya jadi guru gitu. Udah lah. Pokoknya Kan aku kalau kau mau kau berdoa banyak-banyak mudah-mudahan ada CPNS 2028 pas kau lulus. Ini itu ada di Betas. Ya mudah-mudahan ada lagi lah pas Besoknya ada 2006 bulan Mei. 2006 kan 2028 lah 2026 ini apa itu kan untuk bisa ada kuliah gitu bisa kalau lulus ya nggak apa-apa lah lulus aku tahu kan ada tuh biasanya apa tuh orang dari kedinasan tuh dia nggak mau kalau kita masih kerja dengan apa dari terima lulusnya kemarin tuh nggak salah ada entah Mana kan tes mana? Hah? aku aku kemarin tuh sebelum kuliah tes Yang tesnya yang pertama ya, Bu? Oh, habis ya. Di lulus lah. Hah? Pengen sama. Kalau lulus aku nanti mana? dapat bimbel kan dia cepat banget di sana 150 tiga ratus Nggak tahu lah. jauh tuh kan pesertanya seluruh orang Indonesia banyak lah Lagi dari situ. Oh, setengah lagi yang beli rendang 500. tapi pesertanya banyak orang dalam semua nih nggak tahu kayak gini Apa Bu? Lanjut cerita pernah jadi kok. Yang tentunya.
Yang mana namanya mana tuh? Tahu Jan. Belum kenal kita Jan. Mending kita Nggak mungkin aku dong, nggak mungkin. ya boleh Jan. Memang Sebenarnya kita jadi seluka. Hah? Udah cerita emang ada di bagian pendidikan. Hah? Jadi buka yang Pendidikan berapa? Aku nengok dah. Tapi emang dulu jadi P3 tau dah. Aku cek P3K 2024 dah. Permintaan guru di Kabupaten Batanghari itu 83 ya. Jangan ada pengusaha kalau nggak kayak cepat kaya itu pengusaha. Guru kan mah cepat kaya, ya kok kerja duluan. Tapi tetap saya sendiri, serius lah. Kuliah, ini cara bagaimana? No, biar kuliah tidak rugi itu ya. Soalnya kuliah di kalau kita akan kebanyakan modal dengan usaha. Kuliah itu sudah berapa juta kan kalau masuk. Cuma yang garis besar yang gede. Kecil 5, 4 lah semester 80 juta. Kalau kan semester berarti udah setengah ada 5 juta, 20 juta lah kita. Wah, bukan itu. Terus ini. Nah, Terus ini. kami lima. Pasti namanya kami yo. Jadi 2,5. Kami di 5. Terus setengah itu 2,4. Misalnya 10 juta, ada berapa juta ya? 40 juta. Nah, ada. Harus balik Bisa dinyambung gitu dulu SMA. Berarti kita hitungannya SMA ada. Karena daftar ke SMK, SMA, SLTA ada. SLTP. Kayaknya kan dapat kit ada. Sekolah Kenapa enggak? atas tak? Dan 4 lurus yang mana? SMK, SLTA 17. 2,4. Aku. Enggak, kami enggak bisa daftar, Bang. Kami dia free. Coba. Dia free. Dia free. Enggak ada, masih tak. Enggak ada. Ya, enggak ada. Tahu enggak? Aku banyak. 1 kilo. Tempat miskin Ini namanya aku yang makan mahal kalau 10 juta itu aku. Madrasah Aliyah ada. Mereka Sama IPA ada berarti apa? Hah? Sama IPA kan? Jurusan IPA. Siapa? Ya kan aku madrasah. Mana? Bukan SMA. Maksudnya itu setingkatnya. tingkatnya SMA semua. Jadi instansinya baru ada 3. Nah, Dari PGN dong. Kemenham, BGN sama Kejaksaan Agung. Badan gizi lah, langsung P3K. Kalau Kejaksaan Agung itu udah cocok lah istilahnya. Ini BGN sama Kemenham lah. DJ. Coba badan gizi. Jenis pengadaannya CPNS. Ketiga kalah. Masih enak tuh MPG. Kita berapa sebulan? Sudah kalah. Tapi ya kayak mana ya? Kamu langsung jadi istri. Aku cinta di kan dan itu Bisa kita satu lah. Dalam apa lah nggak bisa nanti. Aku masih buku. Ini kan dulu bahasa tulis. Itu lah, itu kan bukan cetak tuh. Nah, ini banyak instansinya. Kemarin tuh banyak instansi yang buka tuh, Bang. Banyak Semuanya ada. Itu kan Nah, Pemkap juga ada, Pemkap. Aku kemarin oh, ada yang di bawah cuma free sih kan. Apa nama bapak ini? Kita dua yang mana Saya mau sih? selama ini kan. Penghasilannya 4,5 sampai 6,45 juta. Jumlah kebutuhan. Nah, itu kan Wow. Guru hari pertama guru kelas SD. Kabupaten Kerinci. Lebih itu ngomong anak dari rumah. Kalau ibunya
Itu kan cinta tadi. Iya, benar. Bisa masih. Nah, Ini yang benar. Kalau aku kan yang benar. dulu jelas apa yang mau di tahun ini CPNS nih punya aku daftarnya itu masih bisa tuh masih daftar ya. Iya. Pak, 6 kayaknya sekarang. Jadi lama ini. Mungkin ada yang kurang, misalkan ada yang kurang, mungkin ada yang pas lagi ngobrol sama tuh disuruh ngomong. Pertama CPNS adalah kami Oh, suatu penutup pagi. Disuruh ngomong. saya bisa lah nggak putus asa ngarep orang dalam pasti bisa lagi bisa lah ya ngambil itu kalau emang mau nih ya CPNS sudah ngambil ya kain maksudnya instansinya itu tidak perlu lah nah orang dalam juga banyak pak Boy masih banyak apa namanya banyak slotnya itu nanti masuk aja ya kalau lulus CPNS apa ada lagi pendidikannya Kan dia nggak perlu bikin. miskin Dan pendidikan sekolah hidup CPNS Jurusan SMA teman sah ikut CPNS dengan tidak masalah kalau sekarang kamu sudah lulus. Saya masih memastikan untuk mendaftar kembali selamat formasi yang sebelum menerima ijazah SMA. Hai, untuk formasi Aku ada program kak. buka 2026. Belum dirilis. Tapi prediksi lo guru SD, SMP, SMA. Oh, apa tuh lah biasanya orang nyindir di TikTok tuh lah. Apa beda kasta lah guru SD lulusan SMA dengan guru SD lulusan sarjana. Berarti kita hitungan lulusan sarjana ya kalau lulus. iya, Berarti tapi kalau taruh ada kalau lulus ke CPNS kan Iya orang nyindir itu lah. Yang kata Pak Erwin itu yang nilai 36 itu jelek kalau ngomong. Itu kan kata orang tapi habis. pun minus banyak apanya. Tahu ya kemarin tuh aku main daftar statistik, tiba-tiba udah pernah statistik tuh aduh fisik. Yang aku nanti tiba-tiba aduh fisik. Fisik aku waktu berapa macam babi ya. Setelah Lagi bulatnya. bulannya nggak setelah terus Tengok-tengok muka pokat. saya baru dikat lagi pertengahan kan. Tapi kalau hoki Kemudian bapak lalu. statistik nanti kan jelaskan aman loh. Karena aku udah belajar lah macam-macam. Tiba-tiba pull up harus bisa 14 minimal. Itu bukan standar yang minimal. Lari dalam 12 menit harus dapat berapa? Kata orang kalau mau nilai bagus tuh 12 menit 2 kilo 2,5 kilo lah bagus. Push up sama sit up. Kalau sit up aku aman lah. Push up nih ya 50 45. Pas hari bener tuh aman. Kemeja. Premium maaf. Premium. Nah, perasaan lu dapat statistik katanya.
Ya, gitu. Review boleh jadi. Mana boleh lah mental down sebelum berperang katanya. Tak kalah kata ibu bilang. Ada rugi juga kan, bilang. Paling rugi 200 nanti lalu ganti daftarnya kan. Tahun aku lebih apa lagi? Orang tuh lebih bel setahun. Nah, nganggur setahun tuh. Ini bisa daftar dinasan. Pas daftar aku tuh berkasnya. Nilai ijazah tuh udah diinput jadi depannya baik. Gagal orang tuh berkas. Aku lulus berkas kemarin tuh. Tembus berkas aku. Jadi aku langsung kayak nengok. Aku di masa aku lah milih tuh. Cuman ini lah dengan stand yang enggak ada yang menerima minus sama yang enggak ada fisik. Nah, aku timbang-timbang tuh tidak. Nah ini tuh statistik baru udah apa dia tuh ada tes komputer. Ibu ada fisik berhenti gila aku. Nanti orang tuh mengecekkan badan ibaratnya 12 menit dapat 5 kilo, aku 12 menit masih 1 kilo. Nah, landang. Kalau bikin lapar, masih biasa doang. Karena waktu itu statistik lah, yo apa? Yang terakhir kemarin kedinasan tuh, yang polisi itu datang ke situ. Nah, dengarlah orang tuh polisi lah mati. Begitu kan fisik lah. Iya sih. Cuma kalau statistik ngambil data, Seperti YouTube siapa? ya, langsung di situ ini kan ribet ya. Oh, soalnya dengan kalau apa kalau bisa beres kau ngambil yang mana? Wakil presiden apa kalau mau main duit ya? Dia mau banyak duitnya, biarpun sampai dia kok di kabupaten kalau apa? Apa namanya? Menurut bisnis. Oh, mungkin aku Lima dua. ah kan. 52. Baca beda. Gua dulu deh. Itu ya, Bukan yang waktu. kali yang dari C lah, Dari C. bukti gejala. Dia tuh C deh. Mau bukti kita. Itu yang pilih, yang pilih. Ya, ini beda sih. Oh enggak, Kan kelompok gua apa beda? Di situ apa kesimpulannya itu yang kami dapatkan itu mungkin kesimpulan beda. di tugas ini nanti di bagian ini kita akan menulis seperti ini contohnya gitu kan misalnya kalau jelaskan lah sampai apa B sampai C itu kayak Nanti pas misalnya contohnya begini contohnya sebut ambil dua sekarang Aku bilang aku dulu ya. ya Jadi kesimpulan di punya saya itu perancangan pembelajarannya mengurutkan nomor absen pada materi bilangan cacah pada kelas 3 menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan langsung dengan konteks nyata di kelas. Melalui penggunaan kartu angka, papan urutan, dan aktivitas berbasis proyek, siswa tidak hanya melakukan prosedur mengurutkan, tetapi memahami alasan urutan berdasarkan nilai tepat puluhan atau puluhan dan satuan. Nah, untuk uji coba micro-teaching itu, uji coba micro-teaching, evaluasi sejawat, serta obat balik yang dikumpulkan menunjukkan bahwa keselarasan tujuan, aktivitas, dan asesmen sudah kuat. Namun, masih perlu penyederhanaan instruksi, penguatan media nilai tempat, dan pengaturan waktu presentasi siswa. Dengan adanya log revisi portofolio, proses perbaikan perangkat menjadi terarah, berbasis bukti, dan menunjukkan perkembangan desain pembelajaran hingga versi final yang lebih efektif, kontekstual, dan mendukung pemahaman mendalam siswa. Nah, itulah kalau punya saya. Gimana kalau punya teman-teman? menurut saya ya itu mungkin membahas bab satu menegaskan bahwa desain pembelajaran SD itu harus dipahami sebagai sebuah sistem yang saling terkait antara tujuan, aktivitas, dan asesmennya. Pendekatan outcome based education atau OBE itu menuntut setiap pembelajaran menghasilkan bukti nyata atas capaian belajar, bukan sekadar penyampaian materi. Keselarasan atau
alignment menjadi kunci agar tujuan pembelajaran tidak berhenti di dokumen, tapi benar-benar tercermin dalam proses belajar siswa. Diskusi menunjukkan bahwa masalah pembelajaran di SD sering muncul ketika aktivitas dan asesmen tidak mendukung tujuan diterapkan. Karena adapun jika kita membuat modul pembelajaran atau RPP itu tidak mungkin bisa terrealisasikan 100% di kondisi kelas atau kondisi pembelajaran. Pembelajaran bermakna membantu siswa mengaitkan materi dengan pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Unsur elaborasi mendorong siswa untuk menjelaskan, membandingkan, dan mengembangkan gagasan secara aktif. Refleksi ini menjadi bagian penting agar siswa menyadari proses berpikir dan strategi belajarnya sendiri. Dengan demikian mungkin itu saja dari saya. Penjawab kan kita kecil lagi menang. Kau pergi betul sesuatu. Kau yang kau ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari peta masalah yang saya susun. Jadi permasalahan utama pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 terletak pada rendahnya kemampuan pemahaman bacaan. Meskipun siswa sudah cukup lancar dalam membaca secara teknis, tetapi hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan kosakata siswa, kurangnya keterkaitan materi dengan pengalaman sehari-hari, strategi pembelajaran yang belum variatif, serta asesmen yang masih berfokus pada kelancaran membaca. Melalui perencanaan proyek pembelajaran yang menekankan penggunaan teks pendek kontekstual, gambar seri, diskusi lisan, dan kegiatan menceritakan kembali, diharapkan pemahaman bacaan siswa dapat meningkat secara bertahap. Rencana uji coba atau micro teaching dan pengumpulan bukti belajar memungkinkan guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca, tetapi juga pada pemaknaan isi bacaan secara utuh, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa pada kelas rendah, yaitu kelas 2. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, lagi. Tugas ini sebenarnya dari kita buat benar-benar peka sama masalah pembelajaran SD. Jadi kita nggak asal nulis atau nebak, tapi berangkat dari kondisi nyata yang pernah kita lihat langsung di kelas, baik dari pengalaman pribadi, PPL, atau cerita guru. Lalu masalah itu dijelasin secara singkat tapi jelas jalannya supaya kelihatan buktinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu kita diminta untuk berpikir lebih dalam kenapa masalah itu bisa terjadi dengan melihat dari berbagai sisi, mulai dari karakter siswa, pemahaman awal mereka, materi yang diajarkan, cara guru menyampaikan, sampai bentuk penilaian yang digunakan. Nah, dari analisis tersebut, kita akan menentukan tujuan perbaikan yang realistis, masuk akal, dan bisa diukur. Bukan tujuan yang terlalu umum. Kemudian kita juga harus merancang produk pembelajaran seperti modul ajar, LKPD, media, atau penilaian yang benar-benar nyambung dengan masalah yang kita pilih. Dan yang paling penting, produk itu bukan cuma rencana di atas kertas, tetapi disiapkan untuk diuji lewat micro teaching. Karena lewat uji coba itu, kita bisa melihat langsung apakah desain pembelajaran yang kita sudah buat berjalan sesuai tujuan atau masih punya kelemahan tertentu. Lalu semua hasil, respon, dan temuan selama uji coba dijadikan bukti untuk refleksi dan revisi. Sehingga pada akhirnya tugas ini melatih kita jadi menjadi calon guru SD yang biasa pikir, tuntun, dan presisi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan hasil dari pelajaran 1 tadi. Namun mungkin itu saja diskusi dari kelompok 4. Saya selaku moderator dan teman-teman saya pamit undur diri.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 110 soal, 100